Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi wafaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw katsiran fasakar. Allahumma shalli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin An-Nuril Azhar wa Sirril Adhar Al-Habib alladhi qala ba'du wasifih ka'anna wajhahu kit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-ghurar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Amma ba'du, yal hadirun al hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Syarah Ratib Haddad yang disusun oleh Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi, keturunan daripada sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Syarah Ratib kita sudah sampai kepada halaman 21, yaitu Al-Faidah Ats-Tsaniyah, faedah yang kedua, fi arkanidz dzikir, tentang rukun-rukun zikir yang pada saat berzikir tidak boleh ditinggalkan, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya sebelum berzikir, wa adabihi, adab berzikir, wa makruhatihi, dan kemakruhan-kemakruhan yang juga harus dihindari pada saat kita berzikir. Wa hiya katsiratun la tanhasiru, kalau dibahas sangat banyak tanpa batas. Walakin na'ti bima tayassara, tapi kami akan membawakannya yang mudah-mudah saja dari arkan, syurut, adab, dan makruhat. Faminha, yang diantaranya, wahwal aslu, itu yang paling pongkolnya, itu adalah induknya bagi orang yang berzikir, bahkan bagi orang yang beribadah secara umum, termasuk orang yang sholat ataupun apapun yang dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini syarat pertama dan utama, dan itu adalah akarnya. Apakah itu? Aklul halal. Setiap orang berzikir, agar zikirnya diterima, harus makan makanan yang halal. Lianna tibal mat'am wal malbas kadzalika huwal aslu, karena baiknya makanan dan minuman, baik artinya suci dan halal. Makanan dan minuman itu adalah pokok, itu adalah yang paling utama. Kama qala Sayyidina Abdullah bin Umar, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang disampaikan oleh beliau tentunya bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law shallaitum hatta takunu kal hanaya, walaupun kalian salat seperti lengkungnya gapura atau pintu masjid dalam idiom bahasa Indonesianya, sering diumpamakan sampai bungkuk, atau seperti busur, ya, seperti busur yang bungkuk. Kalian sholat karena banyaknya rukuk dan sujud sampai punggung kalian seperti busur. Wasumtum hatta takunul kal autar, dan kalian berpuasa saking tidak pernahnya tidak berpuasa, tiap hari berpuasa, puasa Daud, hingga kurus seperti tali tampar karena saking kurusnya.
lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan wara' yang bisa menghalangi kita menghindari makanan-makanan yang syubhat dan makanan-makanan yang haram. Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik. Baik itu artinya bersih dan halal serta sehat. Kalau makanan ya, Allah itu baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, orang-orang yang beriman. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama seperti apa yang Allah perintahkan kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para utusan-utusan Allah, makanlah segala sesuatu yang baik, bersih dan halal, baru wa'malu salihah, beramallah yang baik atau amal yang soleh. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Dalam ayat yang lainnya, ini yang Al-Baqarah ayat 172. Kalau yang tadi Al-Mu'minun ayat 41. Dalam yang lainnya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik. Saya ingatkan kembali, baik itu berarti bersih, suci dan sehat. Makanlah makanan yang baik yang telah kami rezekikan atau berikan kepada kalian. Wal hadirun al muhtaramun, ada poin yang sangat penting. Kita diperintahkan beribadah oleh Allah, kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh oleh Allah. Tapi sebelum beribadah dan beramal soleh, Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Apa poin dari hadis tersebut? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, thumma dzakara ar-rajulu yatilus safarah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang. Orang yang melakukan perjalanan sangat panjang tersebut ash'af aubar yamuddu yadayhi ila sama. Orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, karena panjangnya perjalanan, maka orang tersebut tentunya keberadaannya adalah acak-acakan, yaitu dikatakan dia kena melakukan perjalanan as-as. Itu safar as-as akbar, berdebu. Lalu orang yang melakukan perjalanan ini, yang kalau dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk yang dikabulkan doa itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, salasu da'awatin mustajabun atau mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. 3 doa yang mustajab, 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 3 doa tersebut? Pertama, doa bapak untuk anaknya, da'watul walid. Doa orang tua untuk anaknya. Orang tua itu termasuk guru ya. Yang kedua,
dakwatul musafir, doanya orang yang dalam keadaan bepergian. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang didolimi. 3 orang ini doanya tidak akan diterima. Doanya orang tua untuk anak, doanya orang musafir, dan doanya orang yang didolimi. Di sini Rasulullah menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, berarti seharusnya diterima doanya. Berikutnya Rasulullah menyebutkan as'af. Arti as'af itu karena begitu panjangnya melakukan perjalanan, rambutnya acak-acakan. Aghbar, penuh debu. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis juga tergolong daripada orang yang tidak akan ditolak doanya. Rabbi as'as aghbar di tamrain law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yaitu betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, kusut ya, aghbar, berdebu, di tamrain, lusuh pakaiannya ya, pakaiannya lusuh, 2 pakaiannya yang dipakainya lusuh, pakaian atas atau bawahnya. Law aqsama 'ala Allahi la abarra. Andai kata dia mengangkat tangan kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Di sini Rasulullah dalam hadis yang sebelumnya menyebutkan ada orang melakukan perjalanan, orang yang melakukan perjalanan doanya pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Orang yang acak-acakan dan berdebu artinya tidak cinta kepada dunia, tidak peduli dengan kemewahan dunia, termasuk doanya orang yang akan dikabulkan, yang andai kata mengangkat tangannya memohon kepada Allah, pasti Allah mengabulkan. Yang berikutnya, hadis yang ketiga, ciri orang yang akan diterima doanya adalah orang yang mengangkat tangannya tatkala berdoa. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, atau hayyun karimun yastahyi min abdih idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma safran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, hayy, karim, namun mulia, yastahyi min abdih, malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi, jika mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma safran, untuk mengembalikan kedua tangan yang telah memohon kepada dirinya kembali dalam keadaan sia-sia, apa yang dimintanya tidak dikabulkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hadirat rahimakumullah. Di sini perlu diingat, Rasulullah menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan, orang yang melakukan perjalanan atau musafir termasuk dikabulkan doanya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan ash'af, acak-acakan karena tidak cinta kepada dunia, tidak diurus dirinya, hanya sibuk dengan Allah, juga termasuk yang akan dikabulkan doanya. Aubar, berdebu karena bajunya apa adanya, seperti sahabat-sahabat itu tidak melihat pakaian mereka. Pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, namanya Mus'ab bin Umair. Kasihan Mus'ab bin Umair ini, dia meninggalkan kekayaan ayahnya, dia meninggalkan kaumnya, dia meninggalkan segala kemewahan yang dia miliki karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia hidup dalam kesederhanaan, pakaiannya begitu aghbar, berdebu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Ini termasuk orang yang dikabulkan doanya, yaitu orang yang berdebu, orang yang mengorbankan waktunya untuk Allah sehingga badannya dia tidak urus, rambutnya juga dia tidak urus. Maka orang ini kalau mengangkat tangannya berarti mengangkat, yang ketiga berarti berdoa, dan yang keempat berarti mengangkat tangan. Ciri orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengomentari dalam hadis ini, tatkala orang ini
seharusnya diterima doanya. Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram, yang dia makan haram, yang dia pakai haram, yang disuapkan kepada dirinya adalah haram, semua serba haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi zikir itu diantaranya syaratnya itu ada 4 tadi yang disebutkan. Yang paling dikabulkan apabila dia dalam keadaan bepergian. Yang kedua, tidak urus dirinya sehingga acak-acakan rambutnya. Yang ketiga, tidak urus dirinya sehingga badannya berdebu, artinya bajunya lusuh. Yang keempat, tatkala berdoa mengangkat tangannya, ciri orang-orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Namun tatkala dia makan yang dia makan haram, pakaian yang dia pakai haram, mulai kecil dicokoki dengan barang haram, fa'anna yustajabalah, tidak mungkin doanya akan dikabulkan. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita, makanan dan minuman, pakaian serta apapun yang kita pakai, mudah-mudahan adalah dari rezeki yang halal, sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bacaan kita, ratib haddad kita, ratib atas kita akan diterima oleh Allah, sehingga tatkala semuanya diterima oleh Allah, maka kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.